15 langkah untuk menguasai disiplin diri. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Halo, Aluxer. Senang rasanya bisa mendalami topik khusus ini. Anda telah mengganggu kami selama beberapa minggu bahwa ini adalah video yang ingin Anda lihat. Dan meskipun kami telah membahas topik ini di beberapa video lain, kami merasa topik ini memerlukan video khusus. Kemampuan Anda untuk mendisiplinkan tindakan dan pikiran Anda mungkin merupakan keterampilan terpenting yang akan Anda perlukan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Tampaknya, satu-satunya hal yang dapat Anda harapkan adalah keberuntungan. Namun seperti yang Anda ketahui, Aluxer, kami tidak terlalu mengandalkan keberuntungan. Maksud saya, jangan salah paham. Senang rasanya bisa mendapatkan keberuntungan, tetapi jika keberuntungan adalah strategi Anda menuju kesuksesan, saya khawatir kita tidak bisa berteman. Disiplin diri merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk dikuasai dan diterapkan karena kita hidup di dunia yang penuh dengan gangguan, dan kita dibombardir oleh hal-hal yang menjanjikan kebahagiaan dan kepuasan, hanya untuk dikecewakan oleh keadaan yang memudar dan sejumlah uang yang dihabiskan dengan sia-sia. Dengarkan baik-baik karena inilah mengapa Anda harus memperhatikan video ini. Jika Anda menguasai disiplin diri, setiap mimpi yang mungkin menjadi tujuan yang hanya terpisah dari Anda oleh Zakat adalah denyut nadi kepedulian. Setiap rupiah jadi benih harap. menguasai disiplin diri, setiap mimpi yang mungkin menjadi tujuan yang hanya terpisah dari Anda oleh waktu. Ulangi lagi jika Anda perlu menuliskannya sampai Anda benar-benar memahami bahwa perjalanan terpanjang pun dapat dicapai jika Anda terus melangkah maju. Kami ingin membuat video yang tidak hanya membahas konsep dasar dan mengapa disiplin itu penting, tetapi juga menawarkan kepada Anda cetak biru tentang cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan jujur kepada Anda, ini akan sulit dan sebagian besar dari Anda mungkin akan gagal dalam hal ini karena Anda tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mewujudkannya. Disiplin diri adalah salah satu hal tersulit untuk dikuasai dan mungkin akan memakan waktu lebih lama dan akan jauh lebih sulit daripada yang pernah Anda duga. Namun, bagi sebagian kecil dari Anda yang berhasil menerapkannya dalam hidup Anda, permainan ini akan jauh lebih mudah untuk Anda mainkan dan menangkan. Jika Anda baru di sini, selamat datang. Pastikan untuk berlangganan dan mengikuti kami di Instagram Dialux. Jika Anda merasa siap untuk memulai video ini, kami juga siap. Sekarang, sebelum kita mulai, pastikan Anda mengambil selembar kertas dan beberapa alat tulis karena Anda perlu menuliskan beberapa di antaranya jika ingin melakukannya dengan benar. Dengan demikian, berikut adalah 15 langkah Alux untuk menguasai disiplin diri. Langkah pertama, tentukan tujuan yang layak diperjuangkan. Nah, ini bukanlah tugas yang mudah karena tidak semua tujuan berhasil. Ini harus datang dari dalam diri Anda sendiri. Ini harus menjadi jawaban atas hidup Anda. Jika tujuan ini terjadi, hidup Anda akan berubah secara dramatis menjadi lebih baik. Hanya dengan memikirkan tujuan ini, Anda seharusnya merasakan getaran di tulang belakang Anda. Pikiran Anda seharusnya menjadi liar, dan Anda benar-benar dapat merasakan darah di tubuh Anda mengalir sedikit lebih cepat melalui pembuluh darah Anda. Tujuan ini seharusnya cukup kuat untuk membantu Anda melewati masa-masa tersulit, melalui rasa sakit, dan bagian-bagian sulit dari perjalanan Anda. Tujuan ini akan berfungsi sebagai mercusuar Anda di kejauhan. Itu akan menjadi cahaya penuntun Anda ke pantai. Jika tujuannya cukup kuat, Anda dapat melewati apapun. Kita telah melihat para prajurit bertahan hidup di lingkungan yang paling berbahaya di mana peluangnya sangat tipis hanya karena tujuan mereka adalah untuk melihat anak-anak mereka lagi. Jika Anda menemukan tujuan yang tepat, tidak ada yang dapat menghalangi Anda untuk mewujudkannya. Jika Anda telah menonton video kami sebelumnya, Anda tahu pentingnya untuk tidak membohongi diri sendiri. Jadi, pilihlah tujuan yang benar-benar dapat dicapai meskipun membutuhkan banyak waktu, uang, atau usaha. Jangan hanya menuliskan $1 miliar sebagai tujuan Anda karena kedengarannya bagus. Sebaliknya, lihatlah ke dalam diri Anda sendiri apa yang akan menjadi pilar kehidupan Anda dan apa sebenarnya pilar-pilar itu. Biasanya, pilar utama dalam hidup Anda adalah sebagai berikut: kesehatan, keluarga, uang, dan diri sendiri. Kesehatan berhubungan dengan kesejahteraan Anda, tubuh Anda, kemampuan Anda untuk menikmati dunia sepenuhnya. Keluarga berhubungan dengan lingkaran terdekat Anda, orang-orang di sekitar Anda yang menjadi fondasi tempat Anda memengaruhi dunia. Uang adalah alat yang akan memberi Anda kebebasan untuk membentuk kembali dunia sesuai dengan harapan Anda. Dan diri berkaitan dengan pertumbuhan diri Anda, dengan pembelajaran, dengan cara Anda memandang dunia, dan seberapa damai Anda. Sasaran di keempat area ini dapat memberikan dampak terbesar dalam hidup Anda. Jika ini adalah pertama kalinya Anda bereksperimen dengan disiplin diri,
Cobalah sasaran yang lebih kecil, sesuatu yang dapat dicapai tetapi sedikit di luar zona nyaman Anda. Contohnya bisa jadi menurunkan berat badan 5 kg, yaitu 10 pound, mengajak orang-orang terdekat Anda berlibur musim panas ini di mana Anda akan membuat kenangan baru, menghemat $200, atau membaca 10 buku pada akhir tahun. Jika Anda telah mengidentifikasi tujuan yang layak diperjuangkan, saatnya beralih ke langkah kedua. Langkah kedua, dekonstruksi tujuan tersebut. Menemukan tujuan adalah bagian yang mudah. Sekarang saatnya menganalisis dan memecahnya. Inilah yang kebanyakan orang tidak pernah lakukan. Jika Anda tidak menganalisis dan mendekonstruksi tujuan tersebut, itu bukan lagi tujuan. Itu hanya keinginan. Apapun yang mungkin Anda inginkan dapat didekonstruksi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang ketika disatukan membentuk gambaran yang lebih besar. Tugas Anda di sini adalah mengidentifikasi apa saja bahan-bahan untuk tujuan Anda. Ini sangat subjektif untuk setiap target yang ditetapkan. Namun, katakanlah Anda berencana membaca 10 buku dalam 10 minggu ke depan. Untuk mencapai tujuan ini, Anda memerlukan bahan-bahan berikut. Pertama, daftar judul buku yang luar biasa yang layak dibaca dan akan meningkatkan pola pikir Anda. Kedua, benar-benar memperoleh buku-buku tersebut. Apakah Anda akan membeli semuanya sekaligus? Apakah Anda akan membeli 5 buku dan kemudian 5 buku lagi? Apakah Anda akan membacanya dari iPad Anda sebagai e-book? Ketiga, bahan waktu. Kapan pembacaan akan dilakukan? Apakah Anda akan membaca di pagi hari sebelum tidur? Apakah Anda akan mendengarkannya sebagai buku audio? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Keempat, apa tujuan dari tujuan tersebut? Mengapa Anda membaca buku-buku tersebut? Jika tujuannya hanya untuk menyelesaikan 10 buku, dapatkah Anda menemukan novel-novel pendek yang dapat Anda selesaikan dalam 1 atau 2 kali duduk? Jika tujuannya adalah untuk benar-benar mempelajari sesuatu, Anda perlu mencatat buku-buku yang Anda baca. Jadi, Anda memerlukan semacam jurnal membaca tempat Anda dapat menyimpan semua informasi berharga yang Anda temukan. Seperti yang Anda lihat, menguraikan tujuan menjadi bahan-bahannya memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang apa yang akan Anda lakukan, apa yang diperlukan untuk melakukannya, dan bagaimana Anda dapat mencapainya, serta pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa tujuan tersebut penting bagi Anda sejak awal. Langkah ketiga, buatlah rencana harian yang jika diikuti akan membawa Anda ke tujuan Anda. Kami menyukai metafora bahan-bahan yang kami gunakan di atas, jadi mari kita lanjutkan dengan itu. Jika mendekonstruksi tujuan memberi kita daftar bahan-bahan, disinilah Anda menetapkan resepnya. Tanpa tujuan, Anda tidak akan pernah memikirkan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Apa saja bahan-bahan yang membuatnya terwujud, itu semua bagus. Tetapi Anda memerlukan resep untuk mengubah bahan-bahan tersebut menjadi produk akhir, bukan? Jika tujuannya adalah membuat pie, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan semua bahannya, lalu mengikuti resepnya. Masuk akal, bukan? Resep ini adalah rencana harian Anda. Melihat tujuan Anda perlu melihat langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk mencapainya. Semakin tepat Anda dengan langkah-langkah ini, semakin baik. Jika tujuan Anda adalah menurunkan berat badan dalam jumlah tertentu, Anda mungkin telah mengidentifikasi bahwa bahan-bahannya adalah apa yang Anda makan, apa yang Anda minum, dan seberapa banyak aktivitas fisik yang Anda lakukan. Rencana harian harus memanfaatkan bahan-bahan ini. Berhentilah makan junk food dan sebagai gantinya makanlah makanan bergizi. Makanlah defisit kalori, yang berarti Anda makan lebih sedikit daripada yang Anda bakar dalam sehari. Dan mulailah meningkatkan aktivitas harian Anda dengan kardio seperti berlari, berenang, atau pergi ke pusat kebugaran. Ini tidak serumit itu. Namun, orang-orang kesulitan menurunkan berat badan karena mereka tidak melakukannya secara sistematis. Jika rencananya tepat dan Anda berpegang teguh pada rencana itu untuk jangka waktu yang lama, Anda akan mencapai tujuan Anda. Langkah keempat, singkirkan godaan atau gangguan. Tidak peduli seberapa besar keinginan Anda, akan selalu ada bagian otak Anda yang menyadari lingkungan Anda dan menyoroti hal-hal menarik apapun yang ada di sekitar Anda. Disinilah Anda mengendalikan lingkungan Anda. Orang yang mengendalikan lingkungannya mengendalikan hidup mereka. Saat mendekonstruksi tujuan ini, carilah ancaman, hal-hal yang dapat memengaruhi perjalanan Anda secara negatif, dan lihat apa yang dapat Anda lakukan untuk meminimalkan atau menghilangkannya sepenuhnya. Jika Anda sedang menurunkan berat badan, jangan makan es krim di rumah. Jika Anda berencana menulis buku, jangan memulai serial TV baru. Jika Anda cenderung menonton banyak TV, Anda dapat secara aktif menyingkirkan TV dari rumah Anda sehingga satu-satunya hal yang tersisa adalah fokus pada tujuan Anda. Anda mengendalikan apa yang Anda lakukan dan melihat godaan sebagaimana adanya. Hal-hal yang dirancang untuk menghalangi Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Jika Anda merancang lingkungan sekitar berdasarkan tujuan Anda,
peluang Anda untuk mencapainya akan meningkat secara dramatis dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya akan berkurang drastis. Cobalah untuk membuat rencana cadangan untuk situasi yang tidak dapat Anda perkirakan sebelumnya. Anda tidak akan melakukan perjalanan jauh tanpa membawa ban serep di mobil Anda dan sejumlah uang untuk keadaan darurat. Jadi, pastikan Anda tidak memulai perjalanan ini tanpa persiapan. Langkah Halo, perkenalkan, saya Fadli Tanjung. Saat ini saya bekerja di Telkom Indonesia sebagai seorang front-end engineer. Saya memiliki pengalaman dalam pengembangan web lebih kurang 5 tahun. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya tentang web development, mulai dari styling untuk pengembangan aplikasi web yang menarik dan responsif, hingga penggunaan JavaScript dalam pengembangan web. Perjalanan karir saya dimulai setelah saya lulus kuliah dan saya bekerja di Universitas Sumatera Utara sebagai seorang web developer. Tidak cukup sampai di situ, setelah 1 tahun saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan bekerja di Telkom Indonesia sebagai seorang front-end engineer. Di Telkom, saya banyak belajar hal baru tentang pengembangan web, khususnya di bidang front-end development. Dan saya banyak terlibat dalam pengembangan dashboard untuk marketing, monitoring, CMS, serta beberapa proyek berkaitan dengan user, seperti Gameku sebagai platform cloud gaming berbasis web. Hingga akhirnya saya pun kembali lagi ke Telkom dan bekerja sebagai seorang front-end engineer. Setelah dari Telkom, saya juga sempat bekerja di Tokopedia sebagai software engineer web platform dan kemudian saya bekerja di Singapore-based company yang bernama Slash hingga pada akhirnya saya kembali ke Telkom Indonesia. Saat di bangku SMA, saya memiliki keinginan untuk bekerja di bidang IT dan saya berusaha untuk mewujudkannya sampai pada akhirnya saya lulus di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Selama masa kuliah, banyak hal tentang IT yang saya pelajari, mulai dari pemrograman, manajemen proyek, arsitektur komputer, dan pengembangan web. Hal yang menarik perhatian saya adalah pengembangan web, karena saya dapat membantu membangun aplikasi web yang fokus pada keindahan tampilan serta kenyamanan user experience. Selama kuliah juga, saya beberapa kali ikut dalam proyek pengembangan web demi menambah pengalaman dan uang saku. Serta saya juga sering ikut kompetisi web development dan UI UX. Di awal perjalanan karir, saya cukup percaya diri dengan kemampuan yang sudah saya tempa selama kuliah. Namun ternyata dunia startup dan teknologi itu tidak mudah. Banyak hal yang masih saya harus pelajari, apalagi saat bekerja secara langsung dengan kolega-kolega atau rekan-rekan yang bukan berasal dari Indonesia. Hal yang saya pelajari seperti komunikasi, adaptasi teknologi, dokumentasi, dan banyak hal lainnya. Tantangan baru di dunia profesional tentu tidak mudah. Sebagai seorang pengembangan web, kita dituntut untuk selalu adaptif terhadap teknologi dan pengembangan teknologi yang baru dan harus terus mau belajar. Beruntungnya, saya mendapat kesempatan belajar dan saling sharing dengan teman-teman seperjuangan yang bekerja di perusahaan dan startup unicorn. Circle yang produktif dan selalu mendorong untuk maju, serta tidak mudah menyerah, akan membantu mendorong kita untuk menjadi seorang pengembang web yang lebih baik. Di dalam kursus ini ada beberapa materi yang akan saya sharing kepada teman-teman sekalian. Di antaranya, yang pertama ada Introduction CSS, yang kedua ada Basic CSS Part 1, yang ketiga ada Box Model in CSS, yang keempat ada Basic in CSS Part 2, yang kelima ada Intermediate in CSS, yang keenam ada Flagbox and Grid in CSS, yang ketujuh ada Style Components, yang ke-8 ada Bootstrap Framework in CSS, yang ke-9 ada Variable and Data Types in JavaScript, yang ke-10 itu ada Operators in JavaScript, yang ke-11 itu ada Conditional Flow in JavaScript, yang ke-12 ada Arrays in JavaScript, kemudian yang ke-13 ada Working with Objects in JavaScript, dan yang terakhir ada JavaScript Classes. Dunia pengembangan web adalah dunia yang cepat sekali berkembang. Keinginan untuk maju, terus belajar adalah modal penting untuk menjadi seorang pengembangan web saat ini. Apalagi jika teman-teman bisa mendapat kesempatan belajar dari mentor yang tepat.
Hal itu dapat mempercepat kemajuan kemampuan teman-teman di bidang teknologi dan membuka peluang karir baru yang menjanjikan. Dan itu bisa teman-teman dapatkan di sini. Dan yang terakhir, saya tidak sabar untuk membagikan ilmu dan pengalaman yang telah saya dapatkan pada teman-teman semua. Sampai jumpa. Lowongan data analis kok banyak banget ya? Kok bisa? Data analis itu apa ya? Nah, kurang lebih job desk data analis adalah menganalisis data menjadi laporan untuk keperluan strategi bisnis. Kenapa lowongannya bisa banyak? Karena selalu dicari perusahaan tapi sumber dayanya dikit. Justru ini peluang buat kalian. Tapi aku masih nol banget. Tenang aja, kalian bisa kok belajar gratis selama 1 minggu. Dan pastinya diajar praktisi sampai paham. Gratis loh, gratis. Nggak percaya? Coba aja daftar untuk buktiin. Klik tombol di bawah ya. Prioritaskan tujuan sebelum hal lainnya. Tujuan yang Anda pilih akan mengubah hidup Anda saat Anda mencapainya. Itulah premis dari semua ini. Tujuan mungkin adalah hal terpenting yang dapat Anda lakukan saat ini. Jadi, tujuan tersebut harus menjadi prioritas. Segala hal lainnya menjadi prioritas kedua. Sebelum Anda melakukan hal lainnya, Anda perlu memperhatikan langkah-langkah harian Anda untuk mencapai tujuan Anda. Anda adalah orang dewasa yang memegang kendali atas hidup dan keputusan Anda. Jika tujuan yang Anda pilih dapat berdampak sebesar itu pada hidup Anda, mengapa Anda tidak menjadikannya prioritas nomor 1? Jika Anda sedang menulis buku dan ada hal-hal yang muncul, pertama-tama Anda urus tulisan harian Anda, lalu apapun yang muncul. Jika Anda sedang menurunkan berat badan dan beberapa teman ingin jalan-jalan, pertama-tama Anda pergi ke pusat kebugaran, lalu bertemu teman-teman Anda. Tujuannya adalah yang utama. Orang-orang membuang-buang waktu untuk masalah-masalah yang mendesak, tetapi tidak penting, dan mengabaikan hal-hal yang dapat mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Itulah sebabnya orang-orang tidak pernah lepas dari kesibukan. Mereka terlalu sibuk memperjuangkan hal-hal yang mendesak, tetapi tidak penting dan tidak pernah melakukan apa yang benar-benar akan membuat perbedaan. Langkah ke-6, jangan menunggu sampai terasa benar. Mencapai apa yang Anda inginkan dalam hidup tidak akan mudah. Sebenarnya, itu akan sangat sulit. Itulah sebabnya kebanyakan orang tidak akan pernah berhasil. Itulah sebabnya kebanyakan orang biasa-biasa saja. Hidup mereka biasa-biasa saja. Hubungan mereka biasa-biasa saja. Mereka menantikan akhir pekan karena 5 hari lainnya dalam seminggu, mereka sengsara. Michael Jordan menjadi yang terhebat sepanjang masa karena ia terus berlatih di luar musim sementara pemain lain beristirahat. Pola untuk terus berusaha, tidak peduli apakah Anda merasa termotivasi atau tidak, sangatlah penting. Dan tampaknya, Anda tidak akan berhasil. Kami tahu ini adalah sesuatu yang tidak ingin Anda dengar. Tetapi itulah kenyataannya. Ini akan membutuhkan waktu, usaha, dan uang secara terus-menerus, dan Anda tidak akan berada dalam kondisi prima sepanjang waktu. Tetapi Anda harus terus berusaha apapun yang terjadi. Berapa banyak orang yang pernah Anda dengar berbicara tentang bagaimana mereka memulai diet baru atau berhenti merokok minggu depan karena mereka pikir itu akan terasa benar. Maaf, tetapi jika Anda benar-benar ingin sukses dalam apapun tujuan Anda harus memulainya saat ini juga. Waktu terbaik untuk memulai adalah kemarin. Waktu terbaik kedua adalah hari ini. Jika Anda hanya bekerja ketika Anda menginginkannya, dunia akan memberi Anda penghargaan ketika menginginkannya, dan dunia tidak peduli dengan Anda. Itulah mengapa Anda perlu melakukannya sendiri. Langkah ke-7, paksa diri Anda untuk melakukannya. Beberapa orang tidak mengerti bahwa Anda bukanlah tubuh Anda. Anda adalah pikiran Anda dan pikiran Anda mengendalikan tubuh Anda. Anda dapat secara aktif memaksa tubuh Anda untuk melakukan tugas-tugas tertentu jika pikiran Anda cukup kuat. Seseorang didefinisikan oleh tekad mereka. Jika Anda tidak dapat mengendalikan tindakan Anda, saya khawatir Anda tidak dapat mengendalikan hidup Anda dan Anda hanyalah sebutir debu yang terbawa angin. Saatnya untuk mengambil tindakan dan mengambil kendali. Kami telah mengatakan bahwa ini tidak akan menjadi perjalanan yang mulus, tetapi terkadang akan sangat sulit. Disinilah keinginan Anda untuk mencapai tujuan diuji. Momen-momen ini seperti pertarungan bos dalam game video. Anda harus mengatasinya agar dapat maju meskipun situasinya mungkin sulit. Setiap kali Anda mengatasi salah satu rintangan yang dilemparkan kehidupan kepada Anda akan merasa berdaya dan lebih berkomitmen untuk mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Akan ada hari-hari ketika Anda tidak merasa kreatif, hari-hari bersalju atau hujan ketika pergi ke pusat kebugaran akan terlihat mengerikan. Kesibukan bisnis yang tampaknya tidak membawa hasil apapun. Anda hanya perlu mempercayai rencana Anda dan terus maju.
Di saat-saat seperti ini, ingatlah tujuan itu. Visualisasikan, pikirkan apa yang akan terjadi pada hidup Anda, bagaimana rasanya jika Anda mencapainya. Itulah yang Anda perjuangkan. Itulah sebabnya Anda terus berusaha. Langkah ke-8, temukan panutan yang menginspirasi Anda. Jalannya akan panjang dan mudah untuk merasa kesepian dalam perjalanan ini, tetapi yakinlah, Anda bukanlah orang pertama yang mengalaminya. Banyak orang yang menguasai disiplin diri telah mencapai hasil yang luar biasa. Inilah orang-orang yang membuat dunia kagum. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang dapat mencapai hal-hal yang sebelumnya gagal mereka capai. Tujuan Anda adalah menemukan orang-orang ini, mempelajari mereka, membaca kisah mereka. Kebanyakan dari mereka akan berbagi perjuangan yang mereka lalui. Dan sementara yang lain melihat hasil akhirnya, kami sarankan Anda melihat kesibukan sehari-hari bahkan sebelum mereka muncul di peta. Mereka adalah orang-orang yang menjadi bukti nyata bahwa tujuan Anda dapat dicapai karena mereka telah melakukannya sebelum Anda. Bacalah tentang mereka, tonton wawancara mereka, dan belajarlah dari mereka dimanapun Anda merasa motivasinya menurun. Jika mereka dapat melakukannya, berarti itu mungkin. Itu tidak menjamin kesuksesan Anda, tetapi sangat meyakinkan untuk mengetahui orang lain menempuh jalan yang Anda lalui dan mencapai tujuan yang sama yang Anda tuju. Bergantung pada tujuan apa yang Anda tetapkan untuk diri sendiri, temukan 3 orang yang telah mencapai kehebatan di bidang ini. Dan mulai sekarang, gunakan mereka sebagai kompas pemandu Anda. Langkah ke-9, jadwalkan istirahat. Perlu uang mendadak, misal buat benerin rumah yang udah pada bocor dan retak, coba pakai SPJM aja. Kita bisa dapat pinjaman dana tunai sampai 100 juta dengan tenor 24 bulan. Bunganya rendah dan yang terpenting nggak ada biaya siluman. Dan hadiah untuk diri Anda sendiri. Kami ingin memulai langkah ini dengan kutipan dari salah satu artis favorit kami, Banksy. Jika Anda lelah, belajarlah untuk beristirahat, bukan untuk menyerah. Ini adalah wawasan yang sangat berharga yang dengan sendirinya dapat mengubah cara Anda memandang hidup. Banyak orang terus berusaha dan terus berusaha sampai mereka lelah dan kemudian mereka menyerah. Tubuh membutuhkan bahan bakar, pikiran membutuhkan bahan bakar. Anda perlu mengisi ulang. Jika Anda ingin mencapai tujuan Anda perlu mengubah cara Anda berpikir tentang berbagai hal. Ini tidak akan menjadi lari cepat. Mencapai tujuan Anda adalah maraton. Kemampuan Anda untuk memahami dengan benar waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya sangat penting untuk menjadi pemain yang strategis. Pantau energi Anda dan rencanakan ke depan untuk saat-saat ketika Anda akan merasa terpuruk. Penting untuk menjaga motivasi Anda. Beri hadiah pada diri sendiri ketika Anda berhasil mengatasi tugas-tugas yang sulit atau ketika Anda telah menempuh sebagian besar perjalanan. Anda telah mendapatkannya, tetapi jangan biarkan hal itu membuncah dalam hati Anda karena jalan yang harus ditempuh masih panjang dan mudah untuk berpikir bahwa Anda telah berhasil. Hadiahnya harus berupa bagian-bagian kecil dari seperti apa tujuan besar itu nantinya. Dengan cara ini, hal itu akan memicu api batin Anda dan keinginan Anda untuk menjadi hebat. Langkah 10. Kegagalan, bahkan untuk satu hari, bukanlah sebuah pilihan. Saat Anda memutuskan untuk melewatkan satu hari, saat itulah Anda mengorbankan tujuan Anda. Percaya atau tidak, mencapai tujuan Anda mengharuskan Anda untuk mengerahkan seluruh kemampuan ini dari awal hingga akhir. Kami tidak melebih-lebihkan hal ini. Kebanyakan orang akan gagal karena mereka berpikir tidak masalah jika mereka melewatkan satu hari. Yang terjadi adalah hal itu menjadi preseden dan telah membangun kerentanan dalam fondasi Anda. Anggaplah seluruh proyek Anda sebagai tembok. Saya yakin Trump menyukai referensi ini. Setiap hari Anda menaruh batu bata baru di dalamnya, tetapi suatu hari Anda memutuskan untuk melewatkannya atau melakukan pekerjaan setengah-setengah. Masalahnya, keesokan harinya Anda akan memiliki slot yang berbeda untuk diisi dengan batu bata Anda, dan kerentanan itu sekarang secara permanen ada di dinding. Coba tebak apa yang terjadi saat banjir datang? Dinding itu mungkin sangat kokoh dalam waktu yang tersisa, tetapi kerentanan itulah yang menyusun keseluruhannya. Air akan mulai meresap.
Kesenjangan akan semakin besar hingga semua kemajuan Anda hanyalah puing-puing. Tidak ada hari libur. Saat Anda membuat rencana, Anda berkomitmen untuk mengikutinya. Anda tahu bahwa mengikuti rencana akan membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan. Jadi, mengapa mempertaruhkan perjalanan Anda untuk sesuatu yang tidak akan berarti 1 tahun dari sekarang? Orang gagal karena banyak alasan. Kami sebenarnya membuat video yang luar biasa tentang 15 alasan mengapa orang gagal, yang dapat Anda lihat di sudut kanan atas. Kami sarankan Anda menontonnya dan mengidentifikasi ancaman terhadap tujuan Anda di dalamnya. Lihat berapa banyak kerentanan yang dapat Anda temukan dalam rencana Anda sendiri. Langkah 11. Lacak kemajuan Anda. Kami selalu terkejut ketika orang tidak mengukur kemajuan mereka. Kami sendiri mengukur semuanya agar kami memiliki pemahaman yang sejelas mungkin tentang situasi kami. Jika Anda tidak mengukur dan melacaknya, Anda tidak dapat memperbaikinya. Anda memerlukan data dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan mendedikasikan sebagian waktu Anda untuk itu. Ukur semua yang dapat Anda ukur. Dengan begitu, Anda akan menemukan hal-hal yang berhasil dan yang tidak. Memiliki jenis informasi ini akan memungkinkan Anda membuat keputusan yang tepat dan tidak hanya sekadar berharap sesuatu berhasil. Ada juga manfaat sampingan untuk melihat bahwa upaya yang Anda lakukan benar-benar menunjukkan hasil. Kemenangan kecil itu akan memotivasi Anda untuk terus berusaha. Kami sarankan Anda membuat kalender tempat Anda mencatat aktivitas harian Anda. Jenis tindakan ini juga akan memudahkan Anda untuk mengadopsi rencana baru sebagai kebiasaan karena sekarang setelah Anda menyelesaikan tugas, Anda dapat menandainya di kalender harian Anda. Tantang diri Anda untuk menaatinya selama mungkin dan itu akan menambah lapisan baru pada perjalanan Anda. Langkah ke-12, tetapkan tonggak pencapaian bulanan. Jika di awal video ini kami sebutkan Anda harus membagi tujuan menjadi langkah-langkah kecil, kami sarankan Anda membuat tonggak pencapaian khusus untuk akhir bulan. Tonggak pencapaian tersebut akan berfungsi seperti tujuan kecil yang jika tercapai akan membawa Anda sedikit lebih dekat ke tujuan besar. Dengan begitu, Anda akan memiliki tenggat waktu tepat di depan Anda dan itu akan membuat segalanya jauh lebih mudah bagi Anda. Rahasianya adalah memberi dosis kemajuan Anda dalam jumlah yang sama seiring kemajuan Anda. Sebagian besar dari Anda telah dididik di sekolah dan salah satu hal yang gagal diajarkan sekolah kepada Anda adalah disiplin diri dalam hal menyelesaikan suatu tugas. Ingatkan Anda ketika Anda masih sekolah dan memiliki proyek yang harus diselesaikan, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mengerjakan sedikit setiap hari atau apakah Anda menjejalkan semuanya ke dalam beberapa jam terakhir hari sebelumnya? Hidup tidak seperti sekolah dalam hal itu. Hal-hal yang berkualitas membutuhkan waktu, kesabaran, dan disiplin. Jika Anda tidak dapat menabung $2.000 per bulan selama setahun, kecil kemungkinan Anda akan dapat menyisihkan $20.000 pada bulan Desember. Itulah sebabnya Anda perlu mengambil tonggak pencapaian ini. Tonggak pencapaian ini juga akan membantu Anda memahami seberapa baik kinerja Anda. Kami menyarankan Anda untuk memperhatikan tonggak pencapaian ini. Pastikan tonggak pencapaian tersebut dapat dicapai, tetapi cukup besar untuk membuat Anda terus berusaha mencapainya. Jika tonggak pencapaian terlalu besar, Anda akan gagal mencapai tonggak pencapaian bulanan dan menjadi tidak termotivasi untuk terus maju. Jika tonggak pencapaian terlalu kecil, pencapaiannya tidak akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan, atau akan memakan waktu terlalu lama, yang meningkatkan kemungkinan bahwa kejadian pihak ketiga akan menghancurkan proyek Anda. Mencapai tujuan Anda adalah permainan strategis. Tidak ada lift menuju kehidupan impian Anda. Anda perlu menaiki tangga selangkah demi selangkah. Langkah 13. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Diri Anda sendiri tentang kemajuan Anda. Sekarang setelah Anda menjalankan eksperimen untuk sementara waktu dan telah mengumpulkan beberapa data, sekarang saatnya untuk menganalisis diri sendiri tentang kemajuan Anda. Kami sarankan Anda melakukan ini sebulan sekali. Anda akan mulai memecah kemajuan Anda dan melakukan hal yang sama dengan hasilnya. Ambil selembar kertas dan lipat 2 kali sehingga Anda memperoleh 4 kotak. 2 kotak teratas adalah tentang proses. Di sisi kiri, tuliskan hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana, hal-hal yang menurut Anda paling sulit, atau yang memberikan hasil paling sedikit. Di kanan atas, kami akan menganalisis aktivitas yang paling menonjol, yang memberi Anda hasil terbaik. Buat daftar hal-hal yang memberikan perbedaan terbesar dalam seminggu terakhir.
Di sisi bawah halaman kanan, kami meminta Anda untuk merasionalisasi mengapa hal-hal di atas memengaruhi hidup Anda seperti itu dan tindakan apa yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan atau memfasilitasinya dengan lebih baik. Kami tahu Anda tidak menyukai latihan karena mengingatkan Anda pada aktivitas tidak berarti yang pernah Anda lakukan di sekolah, tetapi latihan ini benar-benar berdampak. Anda akan lebih memahami diri sendiri. Anda akan memahami cara Anda berperilaku dan apa yang mendorong perilaku tersebut serta bagaimana Anda dapat mengendalikan hidup Anda dengan lebih baik. Hanya karena sesuatu berjalan dengan baik, bukan berarti Anda menjadi seefisien mungkin. Anda akan terkejut bahwa perubahan kecil dalam urutan hal-hal dalam sehari dapat mengubah hasilnya secara radikal. Langkah ke-14, hilangkan kebiasaan negatif. Latihan yang disebutkan di langkah ke-13, jika dilakukan dengan jujur, akan mengungkap hambatan terbesar dalam usaha Anda. Saatnya untuk menghentikannya atau mencari cara untuk mengurangi dampak negatifnya. Seluruh proses ini bersifat siklus, artinya Anda terus berusaha, lalu menganalisis, meningkatkan, dan mengulang. Pola pikir seperti ini akan sangat membantu Anda, apapun tujuan yang ingin Anda capai. Sangat sedikit orang yang memandang hidup dengan cara ini, dan mereka yang melakukannya akan sangat menikmatinya karena mereka tidak harus berurusan dengan semua omong kosong yang muncul sebagai efek samping dari kebiasaan buruk. Tidaklah cukup untuk bekerja keras jika tindakan Anda yang lain menghalangi Anda dari kehebatan. Untuk menggunakan contoh yang sama yang kami sebutkan sebelumnya, tidak masalah jika Anda pergi ke pusat kebugaran, jika Anda terus minum 6 bungkus bir dan makan pizza sepanjang waktu. Anda tidak dapat mengatasi pola makan yang buruk, dan pola pikir seperti ini akan memungkinkan Anda mengidentifikasi dan menunjukkan dengan tepat hal-hal yang menghalangi Anda mencapai potensi Anda. Mulailah memburunya dan temukan cara untuk mengurangi dominasinya atas hidup Anda. Kebiasaan negatif ini akan menyamar dan tampak penting bagi diri Anda sebagai individu sampai Anda menghancurkannya dan melihatnya sebagaimana adanya. Tidak ada yang suka mengakuinya, tetapi merokok secara aktif merusak hidup mereka. Orang-orang menonton ratusan jam acara TV realitas tanpa menikmatinya, tetapi mereka gagal menyadari dampaknya terhadap hidup mereka. Jika Anda tidak menyingkirkan gulma di kebun Anda, cepat atau lambat gulma itu akan mengambil alih mawar Anda dan Anda tidak akan dapat menikmatinya. Langkah ke-15, teruslah berusaha selama 50 hari berturut-turut. Langkah terakhir ini adalah tantangan yang kami ingin Anda ambil jika Anda siap melakukannya. Setelah melalui daftar ini dan mengidentifikasi tujuan jangka pendek, kami ingin Anda terus melakukannya setiap hari selama 50 hari berturut-turut. Terserah Anda untuk merencanakan tindakan Anda, mengidentifikasi apa tujuannya dan mewujudkannya. Pada akhirnya, Anda tidak melakukannya untuk kami. Anda melakukannya untuk diri Anda sendiri. 50 hari cukup lama bagi Anda untuk menjalani seluruh proses guna menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dan itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun yang serius tentang hal ini. Sejujurnya, jika Anda tidak dapat menjalankannya setidaknya selama 50 hari, Anda tidak akan memiliki kesempatan ketika hidup akhirnya akan menghantam Anda dengan bagian-bagian yang sangat sulit. Jadi, setidaknya dengan cara itu, Anda akan tahu terbuat dari apa Anda. Seluruh video ini dapat diterapkan bahkan oleh individu yang berbeda yang selalu memiliki masalah dalam mendisiplinkan diri mereka sendiri, dan saat ini merupakan sumber daya paling berharga yang tersedia mengenai topik tersebut. Kami membutuhkan waktu beberapa minggu untuk meneliti untuk menguraikannya menjadi sistem yang lancar ini, dan Anda mendapatkannya secara gratis hanya dengan menjadi seorang Aluxer. Kami sarankan Anda kembali ke video ini dan menontonnya sesekali karena setiap kali Anda kembali, Anda akan menemukan sesuatu yang Anda lewatkan sebelumnya. Informasi dan rencana permainan ada di sini. Sekarang, terserah Anda apa yang akan Anda lakukan dengannya. Kami penasaran, Aluxer, apakah kalian siap untuk tantangan 50 hari ini? Jika ya, silakan tulis saya di kolom komentar. Kami biasanya mencantumkan ini di bagian bonus, tetapi karena video ini sangat panjang, orang-orang yang hanya menontonnya untuk mendapatkan informasi permukaan sudah meninggalkan tempat ini. Bagi kalian yang masih di sini, kami masih memiliki langkah bonus sebagai hadiah. Langkah 16, gunakan disiplin untuk menjadi manusia super. Menguasai disiplin lebih seperti memperoleh alat baru yang tidak dimiliki kebanyakan orang, yang dengannya kalian bisa menjadi hebat dalam apapun yang kalian inginkan. Disiplin adalah kemampuan kalian untuk bekerja sama dengan tubuh kalian untuk mewujudkan sesuatu. Setelah kalian memahami ini, dunia menjadi taman bermain kalian. Kalian dapat mempelajari apapun yang kalian inginkan dan mencapai hal-hal yang hanya diimpikan orang. Lakukan apa yang kalian inginkan dengan informasi itu dan gunakan untuk kebaikan. Aluxer, hanya untuk kalian, Aluxer sejati. Kami telah membuat template yang dapat kalian temukan di deskripsi video ini. Sesuatu seperti kalender yang berisi garis besar video ini, yang dapat kalian unduh, cetak,
atau salin ke selembar kertas. Jika Anda serius dengan tantangan 50 hari ini adalah cara kami untuk mengucapkan terima kasih karena telah menonton video yang panjang ini hingga akhir. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Kami juga memilih sendiri video-video ini yang kami rekomendasikan untuk Anda tonton berikutnya. Terima kasih telah menjadi Aluxer dan sampai jumpa besok. Bapak, kamu dengerin aku gak sih? Iya, Bapak dengerin Ibu. Tapi ini Bapak lagi cari solusi biar kamu nggak ketinggalan tontonan lagi. Nih, Bapak udah langganan IndiHome 150 Mbps yang udah termasuk IndiHome TV, Catch Play Plus, dan Prime Video. Mahal nggak? Mulai 325.000 per bulan aja kok, udah termasuk semuanya. Beneran? Hmm. Wah, makasih ya, Pak. At some point in your journey, you will hit certain milestones that tell you you're getting closer to your big goal. This video breaks down exactly what those milestones are and what will give them away. Most people quit because they don't know what to look for. You are not most people. Here are 15 subtle hints that success is right around the corner. Welcome to A-Lux, the place where future billionaires come to get inspired. Number 1, your life feels exciting after a long, boring grind. There's a tingling you get inside of you. Your spidey senses vibrate like, hey, I think we're on the edge of something here. It just feels different. Your mood has switched and you're suddenly more optimistic. While you're in the grind, it's easy to question your decisions, to think, what if this doesn't work? What will I do then? Or things like, why do I even waste my time? But you do it anyway until one day when things start to feel different. You have one good day, then another, and before you know it, you've had a good week, and that turns into a good month. That's when you start wanting it more. Once you see results, it becomes an addiction. The thrill of what this could mean to you and your family is running through your head, and you start feeling like the smartest person in the world because you know you're gonna be okay. This feeling right here only shows up after a long period of hardship where nothing feels like progress. But keep going through the motions and you'll know when you hit it. Number 2, both your admirers and haters become a little more vocal. All of a sudden, new people start picking up on what you're doing. They're digging it and letting you know. It makes you feel special. It makes you feel proud of what you're doing. The growth at this stage flows organically. Because people vibe with whatever you offer, they recommend it to friends. You're having a moment. Because you're expanding outside of those who followed your journey since the beginning, new people will doubt your efforts because they have no backstory for you. So they'll say dumb things that you'll take to heart. There could be 100 people loving what you do, but you'll fixate on the negative comment because it tugged a string that you took personally. Here's a pro tip though. You don't argue with them. You prove them